Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Munawaroh dan teman saya Firda Al-Hikmah. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang qadhiyah. Yang pertama itu ada pengertian qadhiyah. Qadhiyah adalah perkataan yang dapat dipahami dan memiliki kemungkinan benar atau salah. Atau bisa juga dikatakan bahwa qadhiyah adalah suatu kabar yang dimungkinkan benar atau salah. Jadi, qadhiyah itu dapat dikatakan benar jika memang sesuai dengan kenyataan, dan dapat dikatakan salah jika tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya itu, Ahmad tidur. Jadi, jika Ahmad benar-benar tertidur, maka qadhiyahnya benar. Jika Ahmad tidak tertidur, maka qadhiyahnya salah. Jadi, dapat dikatakan bahwa qadhiyah itu pembuktian perkataan. Yang kedua itu ada macam-macam qadhiyah. Yang pertama itu ada qadhiyah amaliyah. Qadhiyah amaliyah adalah suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terjadi ketetapan hukum. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kalimat. Jadi contohnya itu Jogja itu nyaman. Nah, nyaman itu sebagai ketetapan hukum bagi Jogja, karena jika Jogja saja itu berarti bukan qadhiyah. Sama seperti bahasa Indonesia, qadhiyah juga memiliki SPOK. Jadi kalau misalnya Jogja itu nyaman sendiri sebagai ketetapan hukum atau predikat bagi Jogja. Yang kedua, jadi setiap qadhiyah itu terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu ada lafaz yang diberi hukum atau mahkum alaih atau maudu, dan yang kedua lafaz yang memberi hukum mahkum bih atau mahmul, dan yang ketiga itu lafaz penghubung antar keduanya atau robit. Nah, berdasarkan unsur-unsurnya, qadhiyah amaliyah itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan mahmulnya. Qadhiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama qadhiyah amaliyah mujabah dan yang kedua itu qadhiyah amaliyah salibah. Jadi qadhiyah amaliyah mujabah itu adalah qadhiyah yang mahmulnya ada atau terdapat pada maudu'nya. Contohnya, Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Kota terbesar itu kan mahmul, dan kota terbesar dan medannya itu adalah maudu. Jadi di Sumatera kota terbesarnya mahmul itu adanya di Medan. Nah, yang kedua itu qadhiyah amaliyah salibah. Qadhiyah amaliyah salibah adalah qadhiyah yang mahmulnya tidak ada atau tidak terdapat pada maudu'nya. Contohnya, Medan bukanlah kota kecil. Jadi kota kecil itu bukan di Medan. Jadi kayak kebalikan dari qadhiyah amaliyah mujabah. Ya kan? Jadi kalau misalnya qadhiyah amaliyah mujabah itu positifnya, sedangkan qadhiyah amaliyah salibah itu negatifnya. Terus selanjutnya itu berdasarkan maudu'nya, qadhiyah amaliyah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada qadhiyah sahsiyah, yaitu suatu rangkaian kata yang subjeknya atau maudu'nya berupa benda, orang, atau manusia tertentu, atau sesuatu yang sudah jelas tunjukannya. Jadi contohnya itu Habibie Presiden RI ketiga. Jadi kalau misalnya qadhiyah sahsiyah itu udah jelas gitu ketentuannya. Misalnya kan contohnya itu Habibie Presiden RI ketiga. Jadi Presiden RI yang ketiga itu kan Habibie, jadi nggak bisa diganggu-gugat lagi gitu. Jadi memang sesuai fakta kalau misalnya qadhiyah sahsiyah itu. Terus yang kedua itu qadhiyah muhmalah. Qadhiyah muhmalah yaitu qadhiyah yang maudu'nya lafaz kuli, tetapi mahmulnya belum tentu ada atau terdapat pada semua atau sebagian satuan maudu'nya. Contohnya itu manusia dapat mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Jadi kalau misalnya qadhiyah muhmalah itu mahmulnya itu hanya terdapat pada bagiannya saja, tetapi maudu'nya itu dicantumkannya pada semuanya. Misal semua manusia dapat mengikuti jenjang pendidikan tinggi, tetapi pada realitanya, pada aslinya tidak semua manusia memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Jadi mahmulnya itu tidak mencakup semuanya, tapi maudu'nya mencakup semuanya. Terus selanjutnya itu ada qadhiyah kuliah.
yaitu suatu rangkaian kata yang maudhu'nya berupa kata yang menunjukkan semua atau universal dan mahmulnya ada dan melekat pada seluruh satuan subjeknya. Contohnya itu tiap manusia akan mati. Jadi kalau misalnya yang qadiyah kulliyah itu kebalikan dari qadiyah muhmalah. Jadi kalau qadiyah muhmalah itu kan mahmulnya tidak mencakup semuanya, sedangkan qadiyah kulliyah itu mencakup semuanya. Jadi contohnya itu tiap manusia akan mati. Jadi mati itu kan mahmul, sedangkan tiap manusia itu kan maudhu'nya. Jadi kematian itu mahmulnya itu mencakup pada semuanya. Jadi faktanya itu setiap manusia itu akan mati. Selanjutnya itu yang keempat itu ada qadiyah juz'iyah, yaitu qadiyah yang maudhu'nya lafaz kuli, sedang mahmulnya ada atau terdapat pada sebagian dari satuan maudhu' itu saja. Contohnya itu sebagai manusia berusia lanjut. Jadi kalau misalnya yang qadiyah juz'iyah itu maudhu'nya itu sudah ditetapkan hanya sebagian saja, dan mahmulnya itu kan mencakup pada maudhu'nya. Jadi sama-sama hanya sebagiannya saja gitu. Sebagai manusia berusia lanjut, berarti kan tidak semua manusia berusia lanjut. Selanjutnya itu qadiyah yang kedua itu ada qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah adalah susunan yang mengandung pengertian yang menggunakan lafaz syarat. Nah, jadi kalau misalnya qadiyah syartiyah itu menggunakan lafaz syarat. Nah, contoh kata dari lafaz syarat itu misalnya kalau, andai kata, jika, dan apabila, dan sebagainya lainnya. Terus dalam aturan bahasa itu jika ada lafaz syarat berarti harus ada jawab syarat hingga kedua qadiyah tersebut menjadi satu qadiyah yang utuh. Contohnya itu jika saya makan maka saya kenyang. Jadi jika saya makan itu kan berarti lafaz syarat, dan jawab syaratnya itu maka saya akan kenyang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Secara luas, qadiyah syartiyah dibagi menjadi dua, yaitu qadiyah syartiyah muttasilah, yaitu yang artinya menyatu, dan qadiyah syartiyah munfasilah, yaitu terpisah. Qadiyah syartiyah muttasilah adalah qadiyah syartiyah yang dimana antaranya muqaddam dan talinya terkait erat atau tidak terpisahkan. Qadiyah syartiyah muttasilah dari segi hubungan muqaddam dan tali ada dua macam. Yang pertama qadiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah yang pengertiannya adalah di mana hubungan muqaddam dan tali bukan ikatan yang pasti, tetapi hanya kebetulan. Contoh, bila Bapak tidak di rumah, saya akan menonton. Kedua, qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah seperti bila besi dipanaskan akan mengembang. Di sini adalah hubungan muqaddam dan talinya adalah pasti. Yang kedua, qadiyah syartiyah munfasilah adalah qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara qadiyah satu dengan qadiyah dua. Contoh, Ahmad ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Qadiyah syartiyah munfasilah dari segi hubungan muqaddam dan talinya ada tiga macam, yaitu mani'ul jami, maksudnya tidak boleh berkumpul kedua-duanya dan tidak ditolak sepinya. Contoh, Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Yang kedua, mani'ul huluwi, maksudnya tidak boleh terjadi kedua-duanya, tidak ditolak berkumpulnya, boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Contoh, ada kalanya benda itu putih dan tidak hitam. Yang ketiga, mani'ul jami wal hulu, maksudnya kedua-duanya berkumpulnya dan sepinya tidak terjadi, itu ditolak. Keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contoh, manusia ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Selanjutnya qadiyah masyurah dan muhmalah. Pembagian qadiyah berdasarkan maudhu'nya dibagi menjadi dua, yaitu masyurah dan mahmulah. Masyurah adalah qadiyah
kadiah yang afrad atau realita, maudu'nya ditentukan oleh jumlah kuantitasnya dengan menggunakan kata semua dan setiap sebagian atau tidak semua. Contohnya, semua manusia akan mati atau sebagian manusia pintar, sedangkan dalam mahmula jumlah afrad dan maudu'nya tidak ditemukan. Contoh, manusia akan mati atau manusia pintar. Selanjutnya ada kadiah tanakut. Tanakut adalah perbedaan dua kadiah di dalam kualitas ujabah dan salibah dan kualitas kulli dan juz'i yang mengakibatkan salah satu kadiah itu benar dan lainnya salah. Contoh, tiap-tiap manusia itu binatang. Nakitnya, sebagian manusia itu bukan binatang. Dan tiap-tiap tanaman itu tumbuh. Nakitnya, sebagian tanaman itu tidak tumbuh. Dari contoh di atas, kadiah yang pertamanya tiap-tiap manusia itu binatang dan tiap-tiap manusia tanaman itu tumbuh, jelas benar bahwa kadiah keduanya sebagian manusia itu bukan binatang dan sebagian tanaman itu tidak tumbuh. Jelas salah. Mungkin Anda bertanya, untuk apa diketahui lawan atau nakit sesuatu itu? Jadi gunanya di sini adalah untuk membuktikan kebenaran melalui nakit atau kebalikannya. Artinya jika satu benar, pasti satunya salah. Untuk bertentang dua kadiah bertentangan harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, ada kesatuan maudu. Yang kedua, ada kesatuan mahmul. Yang ketiga, ada kesatuan zaman atau waktu. Yang keempat, ada kesatuan tempat. Yang kelima, ada kesatuan kuwah dan fi'il. Yang keenam, ada kesatuan kulli dan juz'i. Yang ketujuh, ada kesatuan syarat. Dan yang ke-8, ada kesatuan idafah. Jadi kesimpulannya adalah qadiyah adalah jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan penelitian atau eksperimen. Pada satu qadiyah itu terdapat 3 unsur. Yang pertama itu ada maudu, dan yang kedua itu ada mahmul, dan yang ketiga itu ada robit atau penghubung. Terus qadiyah berdasarkan robit itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu qadiyah sartiyah, dan yang kedua itu ada qadiyah amaliyah. Qadiyah sartiyah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu qadiyah sartiyah mutasilah, dan yang kedua itu qadiyah sartiyah munfasilah. Qadiyah hamaliyah itu terbagi menjadi 2, yaitu qadiyah hamaliyah syahsiyah dan qadiyah hamaliyah kuliah. Qadiyah kuliah itu terbagi menjadi 2, yaitu qadiyah musyawarah dan qadiyah muhmalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.